Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam mata kuliah praktikum akuntansi perusahaan jasa bersama saya Linda Kusuma Sutiwardana. Nah, kita sebelumnya sudah melewati atau sudah melakukan uji kompetensi 1, di mana di situ materi sudah sampai kepada neraca saldo ya, setelah sebelumnya adalah posting kepada di buku besar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masuk ke materi pengikhtisaran, tahap pengikhtisaran yaitu kertas kerja. Nah, dalam menyusun kertas kerja ini, kita harus menyusun terlebih dahulu membuat atau menyusun jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini dilakukan setiap akhir periode. Nah, dalam hal ini di PT Mitra Global itu ada di satu periodenya di akhir tahun, 31 Desember. Nah, gunanya untuk apa jurnal penyesuaian ini? Jurnal penyesuaian digunakan untuk menghitung atau menunjukkan akun-akun atau nilai akun yang menunjukkan yang sebenarnya. Jadi kita tahu atau mencari akun itu nilai yang sebenarnya itu berapa. Nanti ada beberapa metode, mungkin yang sudah dijelaskan di teori ya, ada 2 metode. Bisa diakui sebagai harta ketika pencatatan ataupun diakui sebagai beban. Nah, kita lihat dulu di bagian kasus PT Mitra Global ya. Di sini, ini ada 7 informasi penyesuaian. Nah, yang pertama itu tentang pada tanggal 5 Februari 2014, perusahaan membayar biaya sewa kantor sebesar 24 juta untuk masa 1 tahun. Nah, kita hitung dulu, kita buat jurnal penyesuaiannya dulu. 24 juta untuk 1 tahun, kemudian dibayarkan pada tanggal 5 Februari. Berarti istilahnya kayak kamu bayar kos di awal tahun, digunakan bayarnya kan per tahun. Dalam 1 tahun, dibayarkan dalam 1 kali di awal tahun. Nah, coba kita hitung bersama-sama di sini. Oke. Tadi berapa? 24 juta untuk 1 tahun, dibayarkan Februari 2014. Nah, kita akan menyusun jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaian ini dibuat pada tanggal akhir periode 31 Desember, berarti itu di akhir tahunnya 2014. Kita hitung dulu di sini. Kalau 24 juta dalam 1 tahun, dalam 1 tahun itu ada berapa bulan? 12 bulan. Berarti 1 bulannya dia membayar sewa berapa? 2 juta. Nah, dia mulai membayar sewa pada bulan Februari. Februari awal ya, tanggal 5 awal, dianggap awal. Sampai dengan 31 Desember. Itu ada berapa bulan? Berapa bulan? Kita hitung. Ada ini awal Februari, berarti bulan Februari harus masih dihitung. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Karena ini 31 Desember, berarti bulan Desember juga dihitung. Karena kita akan membuat jurnal penyesuaian itu tiap akhir tahun. Atau jadi bulan terakhir, yaitu Desember. Desember, berarti tadi berapa, Dek? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 11 bulan. Nah, 11 bulan ini kalau 1 bulannya itu 2 juta, berarti dikalikan 2 juta. Ada berapa di situ? Hasilnya berarti dulu aku bayar 24 juta bulan Februari untuk sewa 1 tahun. Padahal sebenarnya yang udah kepake itu hanya 11 bulan. Berarti kamu yang sudah jadi beban di perusahaan Mitra Global berapa? 22 juta. Ini yang sudah jadi beban. Sudah jadi beban. Berarti kalau sisa hartamu berapa yang masih ada di situ untuk membayar sewa, itu berarti hartanya kan masih ada 1 bulan, kan tadi 11 bulan toh, berarti masih ada harta 1 bulan sewa dibayar di mukanya sebesar 2 juta gitu. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya kita lihat, ini kan sudah ada beban bisa 22 juta ya. Berarti jurnalnya tak di sini ya kecil.
Nah, dulunya kan sewa dibayar di mukanya, harta itu debit ya, sebelah debit sebesar berapa? 24 juta. Nah, sudah terpakai 22 juta, berarti sewanya berkurang kan? Biar berkurang berapa hartanya? 22 juta ini berarti dulu sewa dibayar di muka dicatat sebagai harta, berarti kita kreditkan dulu hartanya itu sewa dibayar di mukanya. Sewa DD, saya singkat ya. Sebesar berapa? 22 juta. Sewa DD-nya. Dulunya nyatetnya pas Februari itu sewa dibayar di muka, kreditnya kas sebesar 24 juta. Karena akhir tahun kita sesuaikan, sewanya tinggal 2 juta kan. Nah, biar ketemu 2 juta, dulunya kan debit. Kita kreditkan 22 juta. Jadi ketemunya kan 2 juta. Hartanya itu tinggal 1 bulan. Debitnya apa? Biaya sewa. Biaya atau beban sewa sebesar 22 juta. Ini logikanya juga bisa diambil dari sini. Oh, dulu aku punya harta 24 juta untuk bayar sewa. Terus kemudian udah berjalan nih selama 11 bulan. Seharga berapa? 22 juta. Berarti yang jadi beban 22 juta. Nah, jurnal ini dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Bentuknya sama kayak jurnal umum biasa. Nah, kenapa kok ini kita bisa tahu kalau perusahaan mitra global itu dicatatnya sebagai harta atau sebagai sewa dibayar di muka dulunya? Kita lihat di sini. Kita lihat di kasus yang pertama dulu. Nah, mohon maaf. Oh, benar ini. Nah, di atas itu kita lihat di bagian akun-akun yang ada di perusahaan PT Mitra Global. Bentar, harap bersabar ya. Di situ. Mohon maaf ke Belanda, Adik. Nah, kasus 1. Nah, di sini. Kita lihat sewa dibayar di muka kan di sini, bukan beban sewa toh. Pembayaran keseluruhan sewa dan sisa sewa belum terpakai. Berarti di sini semua ya, dicatatnya sebagai harta. Gitu. Kita lihat di sini juga, kita cek lagi di bagian neraca saldonya. Nah, sini kan sewa dibayar di muka tadi. Masih 6 juta, bebannya udah nggak ada. Nah, kita lihat di sini aja. Ini kan masih bulan November, yang kepake baru berapa? Itu ya. Terus di sini kita lihat kasusnya. Tadi soalnya. Nah, setelah kita lihat, mungkin di teori juga sudah dijelaskan ya. Nah, tadi kan jurnalnya, hasilnya itu kan, jurnal yang dibuat kan ini, beban sewa atau biaya sewa 22 juta, kreditnya adalah sewa dibayar di muka 22 juta. Nah, ini kita pindahkan ke bagian lembar kerjanya. Oh, mohon maaf sebelumnya. Ini masih terbuka. Aku close dulu. Aku close. Nah, belum. Nah, di sini. Nah, di sini kan ada kertas kerja kemarin kan saldo awalnya kan sudah dibuatkan di sini. Nah, masukkan dulu jurnal penyesuaian di bagian kolom ini. Tadi apa? Tanggalnya mesti 31 Desember. Uraiannya apa? Beban sewa sebelah debit 22 juta. Kreditnya sewa dibayar di muka, kredit berapa? 22 juta. Nah, itu nanti, kan kemarin saldo awalnya segini tadi. Kemudian ada saldo sebelum penyesuaian ada berapa dipindah. Oh, saldo awal yang di periode sebelumnya. Kemudian ada saldo sebelum penyesuaian. Kemudian penyesuaiannya tadi dipindah. Dan ada saldo setelah penyesuaian. Ada di sini nanti. Nah, sudah ketemu. Nanti berarti terakhir nanti bisa kelihatan di sini kertas kerjanya. Saldo setelah penyesuaiannya berapa? Sebenarnya kalau misalnya kalian sudah sudah mengerjakan yang saldo awal, yang neraca buku besarnya itu kan sudah dimasukkan ke sini kan.
Berarti sini hampir sama sebelum penyesuaiannya. Gitu. Saldo awal dimasukkan dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh disampaikan ya. Gitu dulu. Terima kasih. Selamat mengerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.